Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi alafa baina qulubina wa asbahana bi ni'matihi ikhwana. Assalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyya wa rasula wa ala alihi wa ashabihi wa muhyi sunnatihi jami'an. Yang kami hormati Ibu ini Ketua PDA Gresik beserta seluruh jajarannya tadi sudah dikenalkan, dan Ibu Faiza selaku sekretaris dan MC mengatur acara pada pagi hari ini yang kami muliakan. Rahimahullah, ada bapaknya juga ya, Bapak Thomas ini ya, Wali Ibu. Bapaknya di bawah tadi ketemu. Alhamdulillah, segala puji dan rasa syukur kami haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di pagi yang cerah ya di Jogja ini. Alhamdulillah kita bisa bersama-sama bersilaturahmi di gedung pimpinan pusat Aisyah di gedung selatan ini ya. Kebetulan yang ini di lantai 4. Ibu alhamdulillah masih sehat ya, bisa naik ke lantai 4 karena nggak ada liftnya ini ya. Bisa nggak tahu lantai 4 kok jadi nggak dikasih lift dulu. Ya, senang sekali Ibu. Ya, alhamdulillah semuanya sehat. Perjalanan jauh dari Gresik lewat darat ya kalau Gresik itu, tapi lewat tol ya Bu ya. Ya, sehingga sekarang cepat ya sampai sini sehat walafiat, dan tadi disampaikan jasa kemarin ya. Ya, alhamdulillah ya. Kami haturkan selamat datang ya di gedung pimpinan pusat Aisyah yang kantor Yogyakarta ya. Mudah-mudahan perjalanan Ibu untuk napak tilas ya dari Gresik di sini benar-benar akan mendapatkan inspiring gitulah ya, dan apa ya merefresh gitu ya. Yang tadi sudah disampaikan kelihatannya nggak ada yang leha-leha ya, nggak ada yang diam, semuanya bergerak ya di PDA Gresik ini. Mudah-mudahan perjalanannya ini penuh makna ya, dihayati sehat dan gembira, dan insya Allah nanti sampai pulang kembali mendapatkan sesuatu yang mudah-mudahan itu bermakna untuk perjuangan kita. Salawat teriring salam kita haturkan, semoga Allah senantiasa melimpahkan kepada panutan kita, teladan kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan akses, mendorong, beri kesempatan ya kepada para sahabiah dan pada kita semua para perempuan untuk terlibat dalam dakwah dan mengembangkan risalahnya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan syafaatnya kita akan mendapatkannya besok di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ya ibu-ibu, mohon maaf ini kok saya jadi sendirian ya. Ya karena Mbak Feni kebetulan ya memang kalau hari Ahad ya, saya juga nggak paham ya sekarang kok hari Ahad jadi hari libur ya. Padahal kalau dulu itu hari Ahad itu ya hari kegiatan Aisyah itu ya, hari Ahad itu. Jadi sekarang kok ada, tapi beda dengan yang Gresik ini ya, nggak ada hari libur gitu ya. Ya kadang-kadang mencari sekarang itu kok mungkin saking sibuknya ya. Ibu-ibu itu di pekerja, ada yang guru, ada yang dosen, dokter ya. Di PP itu sekarang macam-macam gitulah ya. Sehingga kalau kegiatannya nyari waktu kok ya agak sulit. Ya udahlah Sabtu ya. Sabtu beneran ada kegiatan. Terus Ahad hari keluarga katanya itu ya. Saya bilang hari keluarga, kalau saya hari keluarga setiap hari ya. Setiap hari itu bersama keluarga, meskipun sebentar malam pagi gitu kan ya, tapi ketemu keluarga setiap hari itu. Saya bilang setiap hari ini kita hari keluarga ya, hari kalau zaman dulu itu kita ya hari mau kegiatan nyarinya yang hari Ahad, hari libur ya, libur kerja digunakan untuk Aisyah. Ya, sekarang memang beda ya dengan Jawa, tapi beda dengan Gresik ini ya, luar biasa ini. Ibu-ibu ya, saya kemarin Mbak Feni itu menyampaikan ini, bisa nggak Ibu? Terus saya lihat catatan, insya Allah ya. Biasanya saya juga di ranting Ibu ya, ranting kami dan ada Ahad terakhir biasanya ini ada madrasah lansia gitu ya, ada madrasah lansia.
tapi kebetulan kok pagi tadi sudah pengajian ya di tempat yang sama, meskipun kemudian pengurusnya juga banyak kegiatan gitu ya, yang biasa menghandle itu nggak bisa gitu. Ya sudah, kalau nggak ada pesantren lansia ya saya sanggupi gitu ya untuk menerima ibu alhamdulillah. Karena saat itu LBSO katanya itu ya, ini adalah agenda yang mungkin yang ngawal atau yang merancang itu LBSO, sehingga saya memang mengundang ibu-ibu, saya sampaikan ke LBSO karena kebetulan periode ini saya diamanati oleh BPA ini sebenarnya hanya tata kerja saja ya, manajemen tata kerja internal gitu. Jadi ibu-ibu nggak usah kita sama ya, di PP itu kan ada ketua umum, ada ketua wilayah, daerah, cabang, ranting, ada ketua, ada wakil ketua. Ya sudah, wakil ketua aja nggak usah. Tapi karena internal ya, internal untuk manajemen pembagian kerja gitu, tata kerja saja gitu ya. Bu Nur Jana sering mengingatkan gitu, kita nggak ada kalau keluar ya nggak usah disebut koordinator apa gitu ya. Ya sudah, ketua atau wakil ketua sama saja itu. Ya kebetulan saya sekarang itu ya sejak awal periode memang LBSO semula dengan MTK, Majelis Tabligh dan Kekajian. Orang lah kok ngalor ngidul ya, jatuhnya MTK ya suruh ngaji, yang LBSO kok senang-senang gitu ya. Apa kaitannya? Kalau awal biasanya kan saya dulu MPK dengan MTK, ini semuanya kader pimpinan, ini kader mubalighot gitu kan ya. Jadi ini nyambung gitu loh. Saya kok tadinya nanti nggak nyambung karena kebetulan yang mengkoordinir MPK itu langsung Bu Bayin selaku ketua umum, karena periode kemarin beliau itu ketua MPK gitu loh. Ya, tapi saya melihat ada benang merah ya antara MTK dengan LBSO. Karena MTK itu Majelis Tabligh dan Kekajian, LBSO itu punya misi dakwah kultural. Nah ini ya, jadi kan dakwah kultural ini kan dalam sejarahnya kan ya, dulu kan itu memang Muhammadiyah ya, keputusan takbir Muhammadiyah 2002 di mana? Di Bali, ya, itu takbir. Yang sebelumnya itu kan ada GJDJ, gitu. Apa itu GJDJ? Gerakan Jamaah Dakwah Jamaah. Jadi saya yakin ibu-ibu, apalagi para mubalighot Aisyah, itu pasti jam terbangnya tinggi ya, kemana-mana, ya toh? Punya jamaah di mana-mana. Dan kadang jamaah itu bukan jamaah Aisyah. Nah, maka kehadiran ibu-ibu itu harus bawa misi GJDJ, Gerakan Jamaah Dakwah Jamaah. Dan kadang-kadang di kampung-kampung, di perumahan ada kegiatan dakwah, maka disitulah Bapak Muhammadiyah dan Ibu Aisyah harus menjadi key personnya, harus jadi tokohnya yang mengelola dakwah di situ, sehingga dakwahnya yang isi orang Muhammadiyah meskipun bukan milik Muhammadiyah, termasuk masjid misalnya. Masjid bukan masjid Muhammadiyah, tapi pengurusnya harus dipegang oleh orang Muhammadiyah ya. Apalagi ketika berbeda berbeda hari raya atau berbeda Ramadan gitu ya. Berbeda Ramadan, kalau tarehan jelas sejak dulu berbeda gitu kan ya. Sehingga kalau hari raya ya kita perjuangkan hari rayanya, Ramadannya semuanya mulainya mengikuti Muhammadiyah, sehingga Muhammadiyah istilahnya kultural itulah ya. Maka itu GJDJ, dan itu kadang-kadang juga dialognya nggak alat juga. Saya mengalami di tempat kami, memang saya hadir tinggal di situ, sudah ada masjid, sudah apa, tapi kemudian secara kultural itu masjidnya ya amaliyahnya Muhammadiyah, yang bisa dilihatkan nggak ada kunut gitu kan ya. Tarawihnya juga 11 ya, atau baru aja 13. Pas hari rayanya beda, kita juga ikut Muhammadiyah. Meskipun ada kebanyakan itu PNS ya, PNS kan ikut pemerintah. Usul bahwa kita ikut pemerintah saja. Ya enggak, kita pertahankan tetap ikut itu GJDJ. Jadi dakwah untuk meluaskan dakwah. Amanat Muktamar 2022 di Surakarta kemarin ya. Visi pengembangan kita itu kan tidak hanya untuk menguatkan
ya untuk meningkatkan dakwah, tapi meluaskan dakwah. Ya, meluaskan dakwah kemana? Ya tidak hanya internal Asia, harus lebih luas. Maka tadi betul ibu-ibu ya, berbagai macam kegiatan pos vakum, biksa. Apakah yang didampingi hanya orang Muhammadiyah Aisyah? Kan tidak. Lah LBSO itu ya ngikutin tadi tapak suci misalnya gitu ya. Nah, ini kegiatan LBSO itu kan senang diikuti, apalagi senamnya senam lansia asal gitu ya. Mengenal mengenal Aisyah melalui dakwah LBS. Jadi dakwah kultural itu intinya sebenarnya juga upaya-upaya gitu ya untuk menanamkan nilai-nilai Islam dalam seluruh segi kehidupan gitu ya, yang dengan mempertimbangkan bahwa manusia itu adalah makhluk berbudaya gitu kan. Budaya itu apa? Budaya itu adalah ekspresi hidup manusia. Jadi tadi ada kalau iswara jelas ikatan saudagar wanita ya Aisyah, tapi kan ada upaya UMKM juga ya masuk sih. Kalau sudah saudagar kan udah naik kelas gitulah ya. Jadi di situ bersama. Nah ini kan sebenarnya juga menjangkau orang-orang yang di luar Aisyah, jadi mengenal semuanya, produk-produknya ditulis Buika gitu kan ya. Buika orang nggak tahu itu, tapi kita ngerti oh Buika itu mesti Aisyah. Nah, orang nanti lama-lama seperti itu. Jadi saya melihat tadi antara Majelis Tabligh dan LBSO itu jelas ada ada benang merahnya. Jadi, karena itulah misalnya kebetulan ibu-ibu ini luar biasa LBSO ini. Nanti bisa kalau dituliskan bisa ya saya udah mengajak LBSO karena LBSO saya tanya ini ada dari PDA Gresik mau nampak tilas ke Jogja, apa sudah yang LBSO sudah komunikasi belum gitu ya. LBSO ternyata menurut beliau itu belum ada yang komunikasi, mungkin langsung ke PPA Asia, tidak ke LBSO. Maksud saya gini, apalagi tadi ada Piyayi Kota Gede. Piyayi Kota Gede, Piyayi itu orang nengrak gitu, orang Jogja gitu lah ya. Jadi nampak tilas LBSO itu punya kegiatan namanya ASET. ASET itu Asia Cultural Education Tourism. Asia Cultural Education Tourism. Jadi sebenarnya wisata edukasi Asia. Jadi wisata budaya, wisata edukasi Asia. Nah ini kita di Jogja sebenarnya makanya sampai Kota Gede kita sudah mengkoordinasi, kita menyiapkan untuk wisata. Ada tiga tempat yang itu awal mau ranting atau kalau dulu gerombolan namanya ya kan, namanya gerombolan yang generasi awal Aisyah ya. Mana jelas mana Kauman, kemudian Kota Gede, Karangkajen. Nah, tiga itu Bu. Jadi kalau ke Jogja nanti diarahkan ke Kauman. Kauman kemana? Jelas di sini ada Taman Kanak-kanak Aisyah pertama ya. Masih berdiri kokoh gitulah ya. Terus sudah 1 abad lebih ya. Meskipun secara ya memang inovasinya sudah kita tumbuhkan kembali karena ada juga TK-TK lain yang lebih dinamis ya. Di Kauman ini ada di samping Taman Kanak-kanak ada Musola Aisyah. Itu sudah 1 abad loh, karena didirikan oleh Nyai Dahlan 1922. Sampai sekarang orang kalau ditanya perempuan lebih baik sholat di mana? Di rumah atau di masjid? Ya, itulah Aisyah, ya kan? Selama tidak ada keharusan untuk di rumah. Kalau punya anak kecil, ada merawat, keharusan di rumah ya. Tapi kalau tidak ada yang baik di masjid. Sementara masih ada sekarang perempuan itu baik di rumah, sholatnya di rumah saja di pojok yang di belakang yang nggak kelihatan gitulah ya, yang nggak kelihatan. Nah ini kan ide-ide itu kan tabligh
ya kan? Nah yang ngurus musola, heritage itu LBSO. Sehingga tabliknya memberikan kenapa lebih baik di masjid. Secara agama seperti apa? Hadisnya apa? Ini kan sebenarnya ada irisannya LBSO dengan MTK, gitu kan ya? Nah, jadi sekarang misalnya LBSO bicara tentang budaya. Nah, di Gresik masih ada nggak tradisi-tradisi yang berkembang? Ya, apalagi Gresik itu kan kota wali, ya masih ada nggak itu? Masih. Ibu Aisyah ikut di situ nggak? Tidak. Ya memang kita perlu membuat budaya tersendiri gitu. Tapi kan perlu tahu kan, karena itu adalah jejak-jejak dakwah gitu kan, di Indonesia. Kalau masyarakat masih seperti itu, kita perlu mengkaji itu. Mana sih yang budaya itu tidak boleh dilakukan? Karena kalau namanya budaya di Muhammadiyah, ibu-ibu MTK-nya MPK, kata di MTK sekarang MPK, Majelis Pembinaan Kader. Di Baitul Arqam itu kan mengkaji MKCH, ya kan? Apa itu? Matan, keyakinan dan cita-cita hidup. Sudah luar kepala ibu ini. Lah di MKCH ini luar biasa ya, pemikiran bapak-bapak pada masa dulu ternyata ada mengembangkan. Selama ini kerangka dasar Islam ada berapa? Ajaran Islam selama ini kita kasih kan ada akidah, iman, terus ibadah, terus tiga kan? Tapi Muhammadiyah mengembangkan tiga itu menjadi 4, gitu. Jadi ada akidah, akhlak, ada ibadah, ada muamalah duniawiyah. Kenapa? Sama-sama rangkaiannya dalam ibadah, dalam Islam, misalnya iman, Islam, ihsan. Tapi dua hal ini kaidahnya dalam tarjih beda. Kalau yang ibadah, kaidahnya apa? Al-aslu fil asya'i bil ibadah at-tahrim. Pada dasarnya ibadah itu dilarang, sehingga ada perintah. Kalau nggak ada perintah, nggak ada perintah sholat Tarawih 23. Perintah dari Nabi itu kan tidak ada, gitu? Nggak ada perintah untuk kunut subuh misalnya, kan? Nggak ada, maka kita nggak melakukan. Tapi sebaliknya namanya muamalah duniawiyah, kaidahnya apa? Al-aslu fil asya'i awil muamalah al-ibahah. Jadi boleh. Ya, budaya apa dari Gresik? Ya, kalau di Jogja itu ada, kemarin kita LBSO kemudian mendiskusikan itu dengan mengundang majelis tarjih, yaitu tradisi mitoni. Ada nggak di Gresik? Ada ya. Mitoni 7 bulan. Kalau sedang hamil 7 bulan dengan berbagai macam adat-adat itu. Ya, loh ini apa sih maksudnya? Kita kaji. Kebetulan di LBSO itu ada juga guru besar bidang budaya. Dia menjelaskan ini. Tapi ada juga dari tarjih. Apa intinya? Oh, kalau tarjih lihat itu kita anggap tasyakuran. Diberi amanah putra, apalagi 15 tahun belum hamil, 15 tahun baru. Ini kan tasyakuran. Boleh nggak tasyakuran itu? Nah, tapi kemudian majelis tarjih boleh menyelenggarakan tasyakuran, tapi tidak harus 7 bulan. Oh, kalau gitu 4 bulan, nggak harus 4 bulan. Kapan saja itu berkesan, setiap bulan juga nggak apa-apa, asal jangan mengada-ada. Nah, kalau mengada-ada hutang-hutang di mana, sementara kebutuhan untuk melahirkan ibu harus sehat itu terbengkalai. Nah, ini maka ini adalah MTK itu sebenarnya masuk di mana-mana, gitu. Ya, jadi sekarang saya majelisnya tinggal koordinatornya tinggal LBSO. Karena Bu Evi yang semula ketua MTK oleh BP Aisyah, kita masukkan jadi jajaran ketua karena sudah ada yang dikader menjadi ketua majelis tabligh. Ternyata memang berat banget Bu jadi ketua majelis tabligh. Bukan hanya pinternya, orang pinter banyak Bu, tapi bagaimana kepribadiannya, gimana manajemennya. Sehingga saat itu belum menemukan, ya adanya Bu Evi gitu kan ya. Tapi setelah ini oh sudah ada. Sekarang
kemudian Bu Eri jadi ketua majelis tablignya sekarang menjadi, dan beliau juga sudah lama di majelis tablig, yaitu Profesor Dr. Casmini, sehingga saya sudah tidak, tapi ibu-ibu itu masih pokoknya enggak ketua tapi masih diajak-ajak gitu ya. Jadi setiap rapat apa nama saya nggak pernah hilang. Jadi masih tetap diundang kegiatan, saya juga masih memberikan masukan-masukan. Sama itu saya juga diberi amanat Suara Aisyah. Ya, jadi Pemadya untuk mendampingi Suara Aisyah. Tadi juga belum disampaikan ya Bu ya, Suara Aisyah sudah sampai cabang ranting? Oh terus putus. Oh, nggak ada pengiriman. Padahal itu ngirim terus ya, Coba nanti kalau demikian nanti saya. Ya, kalau ini kaitannya dengan literasi, ya, karena itu literasi, maka bisa dikomunikasikan LBSO. Tapi ada juga yang majelis ekonomi karena kaitannya dengan jualan. MTK ya, monggo saja lah, terserah ibu tadi dibicarakan yang mana. Tapi saya matur, saya lihat di daerah di cabang itu ada yang ngurusi itu, sebagian besar itu yang ngurusi majelis ekonomi, karena jualan kan dijual kemudian berikan infak gitu ya. Tapi saya berpikir karena literasi maka itu lebih dekat dengan literasinya ya, dengan LBSO. Jadi ibu-ibu ya nanti berlangganan lagi lah ya, berlangganan, dan bukan hanya berlangganan Bu, dibaca, karena sekarang apaan? Mubalighot mau ceramah itu ada materi khusus tentang tentang materi tabligh, ada hamdalahnya sampai ada tinggal nanti menyampaikannya, ada materi khusus. Edisi besok itu kemarin saya ketika rapat saya sampaikan ada pelajaran Kiai Dahlan yang jarang sekali ditengok ya. Padahal memang itu sumber ideologinya tidak resmi organisasi ya. Tapi kan pelajaran yang diajarkan Kiai Dahlan kepada para muridnya alhamdulillah sudah ditulis. Tadi makanya saya nantang Kiai Hajid ya. Yang nulis itu Kiai Hajid ya, dan dituliskan kemudian disempurnakan oleh cucunya gitulah ya, oleh cucunya Mas Budi itu ada 17 ayat-ayat tematik, ada 7 falsafah, ada 17 ayat-ayat tematik. Ada tentang yang pertama tazkiyatun nafas, al-ma'un, al-asr, itu saja sampai ada 7 tema surat al-asr. Sehingga kemarin kemudian diterima, ya udah besok menjadi materi tabligh. Karena kita kadang-kadang tabligh itu temanya macam-macam ya, masuk surga bersama keluarga gitu ya. Jadi satu keluarga masuk surga, tetangganya belum tentu masuk surga. Ya, tapi yang ditaji itu jangan menjadi tema pengajian, gitu kan ya. Nah sehingga ini sudah di SA itu ada tentang tajimnya juga ada. Sekarang juga ada konsultasi agama juga ada Bu. Jadi silakan menanyakan, apa kira-kira itu kirim saja ke Suara Aisyah, nanti dijawab itu konsultasi agama. Nah ini insya Allah Suara Aisyah itu akan berusia 1 abad. Jadi Oktober 2026 besok berusia 1 abad. Karena terbit pertama Oktober 1926. Luar biasa Bu ya. Artinya perjuangan ibu-ibu mempertahankan Suara Aisyah nggak pernah berhenti, kan? Nggak pernah berhenti. Kalau misalnya berhenti, kita ibu-ibu dulu biasa berhenti nggak terbit, tapi nanti terbitan berikutnya didouble. Nah, jadi isinya pada didouble. Jadi hanya dapat penghargaan dari muridnya Jaya Prana, dapat penghargaan sebagai majalah perempuan pertama, terlama, dan tidak pernah berhenti terbit di Indonesia. Tapi ketika
kebetulan ketika COVID saat itu sehingga acaranya ya udah melalui online. Nah ketika penyerahan itu Jaya Prana menyampaikan sebenarnya suara Aisyah itu tidak hanya terlama terdepan pertama di Indonesia, menurut dia di dunia. Nah, karena menurut dia itu nggak ada masalah di dunia yang dikelola oleh perempuan yang terlama itu nggak ada. Nah, hanya kemudian penghargaannya diganti, sudah kemudian diubah sama Jaya Prana. Masalah dikelola perempuan terlama tidak pernah berhenti terbit di dunia. Ya Allah, jadi itu. Ya, semula kan saya pikir di Indonesia, saya usulkan ketika rapat berusahakan ke Guinness Book bahwa ini di dunia. Tapi ternyata setelah dilihat penghargaannya, ini sudah meskipun dikeluarkan oleh siapa itu? Rekor Muri, tapi itu sudah disebut di sedunia, ya sudah. Jadi nggak jadi mengusulkan ke Guinness Book gitulah. Dan ibu-ibu ini kok jadi kemana-mana. Saya terima kasih sekali, Ibu, senang sekali. Saya kalau datang ke daerah cabang Ranting pun itu juga senang sekali. Kapan itu juga diminta Nur Jannah menggantikan beliau karena beliau yang diminta ngisi pengajian peletakan batu pertama gedung Taman Kanak-kanak Aisyah Ranting Bu. Kemudian diberi semula sudah mulai tahun 84 ya. 84 berarti kan sudah 42 tahun. Itu hanya nunuk di SD Muhammadiyah, salah satu ruangan itu. Kemudian ada yang wakaf dan di Ranting itu kegiatannya macam-macam. Kebetulan ketua rantingnya dosen UMY. Jadi di situ banyak ini. Jadi saya senang sekali di kegiatan di Ranting dan terima kasih betul nanti saya laporkan ke BPA Aisyah karena selama ini kan kita tahunya wilayah gitu jadi di wilayah, apalagi ini tadi TMA Tarbiyatul Mar'ah Aisyah juga sudah sampai ke daerah. Semula kan saya tahunya di wilayah ya, belum ini Tarbiyatul Mar'ah Aisyah ya. Dan ini di wisuda nggak Bu itu? Sambos ya. Ini luar biasa kan ya. Artinya apa? Belajar betul-betul perempuan belajar ya. Di mana Jawa Barat ada namanya madrasah ya, di sana itu. Ibu-ibu yang kami muliakan, rahmatullah. Jadi tadi sudah banyak sekali kegiatannya dan miladnya juga alhamdulillah sudah sampai ya Bu panduannya. Alhamdulillah. Jadi milad tapi sebelum sampai milad nanti saya nggak lupa karena saya senang sekali apresiasi. Besok milad mau lonceng pos vakum. Mungkin Ibu sudah terdaftar belum pos vakumnya di PP? Di MHH? Belum. Didaftarkan Bu, dilaporkan ke Majelis Hukum dan HAM. Harusnya PWA Jawa Timur, Majelis Hukum HAM dilapor ke Jawa Timur, nanti kemudian Jawa Timur melaporkan ada berapa. Karena itu di BPA sekarang sedang memproses pelaporan untuk PDA yang sudah alhamdulillah. Ya mudah-mudahan sebelum milad sudah nyampe ya. Jadi nanti yang dilonceng tidak hanya 109, tapi akan bertambah, gitu kan ya. Selama ini seluruh Indonesia itu ada 109 ya. 109 pos vakum akan dilonceng. Sudah ada yang terakreditasi, ada yang belum. Kalau sudah terakreditasi, Ibu kalau Jawa Timur bisa belajar ke Malang ya. Malang sudah terakreditasi. Kalau sudah terakreditasi, dampingan Ibu itu nanti akan dibiayai oleh negara. Kalau sekarang siapa yang membiayai? Ibu punya kreativitas ya, ibu-ibu sendiri. Tapi sebenarnya bisa Ibu kerjasama dengan Lazismo atau Basda ya. Basda kan ada Badan Amil Zakat Daerah Gresik misalnya, itu kan ada setiap kan. Kalau Basnas kan di Basnas kan di pusat ya. Mungkin Basnas sampai tingkat daerah gitu kan. Itu setiap sampai ke kecamatan itu juga ada. Jadi Ibu karena apa? Pendampingan hukum itu aspeknya jelas ya. Jadi sekarang kita Muhammadiyah kan ketika COVID Majelis Tarjih itu menyelenggarakan munasnya kan di Universitas Muhammadiyah Gresik ya.
tapi di Jawa Timur, tapi ditempatkan Universitas Muhammadiyah Gresik secara online. Ada yang di sana secara online. Salah satu keputusannya berkaitan dengan pengelolaan zakat. Di antaranya redefinisi mustahik zakat, ya kan? Innamas shadaqatu lil fuqara. Siapa itu fuqara? Lil masakin. Siapa itu masakin? Lil amilin. Terus itu wafir wal mu'allaf wafir riqab wal gharimin sabilullah, kemudian ibnu sabil. Ini sudah ada. Dan para di korban tadi itu masuknya di riqab. Nah, riqab itu kan budak, ya. Sekarang udah nggak ada budak karena akibat perang, ya. Tapi adanya ya perang kekerasan itu, korban-korban karena mereka itu haknya tidak dipenuhi, kan itu udah kan gitu, ya. Jadi ibu sementara ini bisa. Jadi misalnya ibu yang mau zakat, zakatnya sampaikan ke pos baku untuk mendampingi klien ini, itu bisa, itu ya. Jadi alhamdulillah, terima kasih. Segera aja nanti karena Majelis Hukum dan HAM itu kan senantiasa mengawal, ya, mengawal berapa yang harus yang bisa akreditasi. Mungkin tahun ini kan nampaknya ada 5 atau 6 itu yang diusahakan untuk bisa akreditasi, tapi kemudian kan masih kurang dampingannya. Itu kan harus 30 atau berapa gitu, ya, masih kurang dampingannya, sehingga kemarin butuh uang sekitar 250 juta untuk sekian pos bakum yang akan diakreditasi. Sehingga apa ya, kita pengen aja punya lazisma, punya KL, ya, kelompok kantor layanan lazismu PP Aisyah. Maka kita punya di situ, ya, ada, sekarang kita salurkan ke situ, ya. Pos bakum MHH nanti juga ada paralegal, ya, Bu, ya. Paralegal sudah, ya, para mubalighot dari paralegal, tapi mohon di-upgrade, itulah, ya. Nah, termasuk tadi kan yang di PA Pengadilan Agama itu mungkin paralegal juga bisa di sana, ya, Bu, ya. Ya, itu ya perjuangan betul, Bu, ya, dan sabilullah betul itu. Sehingga kalau memang ada, ya malah bisa riqab, bisa sabilullah itu. Ya, ini mubalighot kita bisa menjadi paralegal karena balighot ilmunya ilmu agama. Tapi kalau yang agamanya syariah, ya, yang kita melakukan pelatihan paralegal itu melibatkan 3 majelis. Majelis Taklim dan Kesos. Oh, Kesos, ya, baik, bagus. Kesos itu juga, ya, betul, ya, karena lain. Dan tadi Ibu menyampaikan 1 atap, ya, tadi, ya, 1 atap. Ini kan mulai dari Jawa Timur 1 atap itu, ya. Dan akhir periode kemarin di MHH bersama MT kemarin masih Majelis Tabligh bersama Kesos itu sudah 1 atap. Nah, ya, ujung tombaknya yang pertama di lapangan itu biksa, gitu, konsultasi, ada masalah apa? Oh, masalah ini ternyata berat, perlu didampingi, perlu sampai ke ranah hukum, maka diantarkan ke pos baku. Oh, ini ternyata dapat kekerasan, perlu perlindungan, oh maka rumah sakinah di Kesos itu, ya. Ternyata dia juga perlu mendapat support ekonomi karena mungkin, maka ini adalah Kesos. Ya, bagus ini, ya, berarti di Gresik juga sampai ke sana, alhamdulillah. Dan maksud saya itu juga difungsikan, gitu, ya. Termasuk MTK. MTK kan sudah pelatihan mubalighot, ya, Bu, ya. Alhamdulillah nggak kekurangan mubalighot, kan? CMA, ya, ada CMA sudah sekolah. Tapi kalau yang dari atas itu kan pelatihan mubalighot. Nah, mungkin nanti yang alumni CMA itu perlu dilatih pelatihan mubalighot. Ada mubalighot digital. Pertanyaan saya tadi, sudah ada CMA, masih kekurangan mubalighot nggak? Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Terima kasih, saya berikan, ya, Bu. Ya, artinya alumni CMA, alumni itu sudah difungsikan untuk ngisi di mana-mana. Karena memang masih ada kami kekurangan mubalighot. Saya tahu udah pelatihan belum, sudah berapa alumni pelatihannya? Sekarang sudah diterjunkan belum? Ternyata belum, karena mubalighotnya
yang punya jam terbang banyak itu ternyata belum memberikan kesempatan kepada mubalikot baru. Baik, majelis ekonomi. Oh ya tadi kelompok KWTA, kelompok wanita tani Aisyah. Ini murni ya Bu ya, bukan KWT yang anggota Aisyah. Betul ya, murni ya. Karena kan ada KWT kan udah ya, kelompok wanita tani punya desa, tapi kemudian dia anggota Aisyah, kemudian melaporkan itu punya KWTA. Ya, sehingga susah membedakan. Sehingga saat itu saya sampaikan bolehlah ya, ternyata ya nggak bisa dibedakan kan. Saya mengelola di rumah GLLH, Gerakan Lumbung Hidup Aisyah, kan sudah ada punya ketika karena dia orang kampung maka dia ikut KWT anggota Aisyah. Tapi ketika ada kan syaratnya KWT kan juga ada lahan yang khusus dikelola ya. Nah mungkin kalau demikian nanti Aisyah cari lahan sendiri, jangan bersama dengan KWT. Jadi Aisyah juga punya lahan sendiri yang dikelola oleh Aisyah. Bagus ya, dengan dinas pertanian termasuk. Kalau Gresik itu pantai betul Bu. Nah, berarti mangrove ya. Ya bagus ya, ibu-ibu sekalian ya. Saya tidak ada yang anak-anak semuanya sudah ya. Ibu-ibu. Posyandu. Iya, tapi tetap saja nggak apa-apa. Posyandu lansia ditambah karena payungnya di MKS itu payung kegiatan adalah deker lansia. Deker lansia itu ada yang dalam bentuk panti lansia, tapi ada deker dalam bentuk layanan harian gitu ya. Dan setiap hari dititipkan di situ nanti bawa pulang. Tapi ada deker lansia dalam bentuk full sekolah lansia. Yandu tetap saja Bu. Jadi yandunya tetap yandu lansia. Dan kemudian nanti ada deker lansia dalam bentuk sekolah lansia mungkin. Enggak apa-apa. Jadi tetap saja. Jadi nanti banyak kegiatannya. Iya, kan. Yang condong catur, ya. Yang condong catur atau yang di Patang Puluhan. Patang Puluhan itu memang awal-awal saya juga dulu ikut ya, karena dulu itu sebenarnya rumah itu sebenarnya dulu itu untuk asrama mahasiswa, jadi pondok Nyai Dahlan. Jadi asrama mahasiswa UMY itu di situ. Tapi kemudian kan karena UMY-nya pindah jauh gitu ya. Tapi kemudian asramanya udah pindah mendekati UMY, sehingga di situ nggak salah kemudian diselenggarakan ada lansia di situ. Jadi care lansia, tapi kegiatannya kan 1 pekan 2 kali ya, setiap Ahad dan Jumat. Selasa, setiap Selasa dan Jumat. Saya dulu juga kadang-kadang ditimbali. Saya daftar belum boleh Bu. Nggak boleh gitu ya. Padahal saya sudah lansia, tapi nggak almarhum Bu Hadira. Itu Bu Aisyah itu mengisi baik, mengisi PP. Sesuk yang surat yang PP ya. Dia kalau udah nggak di PP ya. Keluar lansia itu saya udah 7 up Bu. 7 up itu kan di atas 70, ya kan. Maka saya udah niat ini periode terakhir. Sebenarnya muktamar kemarin saya udah mengundurkan diri Bu. Ya karena semula diminta kesediaan kan dari PP, saya tanda tangan karena muktamarnya 2020 ya. Ketika 2020 usia saya belum 70 tahun. Begitu diundur 2022, hari itu saya 70 tahun karena saya lahirnya pas 18 November. Jadi pas 40 tahun Muhammadiyah ibu saya melahirkan. Ada tablik akbar di alun-alun, rumah ibu saya mengkulon alun-alun, sehingga dari PP Muhammadiyah yang habis ngisi tablik akbar, Pak Mamadi suaminya Bu Hayinah nilai bayi yang baru lahir. Terus terus rumah ibu saya persis kulon alun-alun itu. Terus saya diparingi nama hadiah namanya Aisyah. Jadi nama Aisyah tidak dari orang tua saya,
tapi dari Muhammadiyah. Ayah saya nambahi Siti, jadi Siti. Nah, karena saat itu ada maklumat kalau dalam rangka 40 tahun Muhammadiyah, kalau keluarga bayi lahir yang perempuan namanya dikasih nama Aisyah, kalau laki-laki Muhammad. Kebetulan saat itu ada 3 ibu Aisyah yang hamil. Okay. Nah, melahirkan semuanya November, Bu. Nah, ada yang 8 November, ada 28 November, itu istimewa ya Gusti Allah itu ya Allah. Jadi yang 18 November saya, yang 2 ini laki-laki semua. Nah, 8 November laki-laki, jadi saya itu teman sejak TK ya, tapi sekarang udah wafat semua, jadi tinggal saya. Jadi kemarin udah 70 tahun saya sudah minta sama Bu Ibu, saya kesanggupannya tak minta, nggak boleh. Iya saya juga nggak boleh. Nah, ya sudah, saya ini terakhir ya. Terakhir di PP Aisyah di jajaran struktur, tapi nanti insya Allah ya tetaplah saya ngurusi ranting gitulah ya, ngurusi ranting dan cabang. Ya Ibu, jadi terima kasih sekali, sudah banyak sekali. Mungkin ada pertanyaan kan? Oh ya, ini ada stunting ya, ini kan imunisasi. Saya baru saja kemarin itu di WA sama Ibu Wakil Ketua Majelis Kesehatan, mantan Ketua Majelis Kesehatan periode lalu, Bu Nisa ya, di WA. Beliau baru pertemuan dengan Dirjen imunisasi Pak ya, nanya karena dia menyampaikan di Muhammadiyah itu imunisasi itu boleh dan itu ada istilahnya darurat. Terus nanya mana faktanya, Pak C. Nah, dia nggak punya kan, nanya saya. Terus saya sampaikan fatwanya udah lama sebenarnya, sejak tahun 2009, karena fatwa itu ketika fatwa kan ada pertanyaan. Nah, ketika Aisyah diajak untuk sama Kementerian Kesehatan vaksinasi polio, saat itu kan ada isu bahwa vaksinasi polio itu haram karena dari B2. Akhirnya nanyakan ke Tarji kemudian halal, kemudian menjawab. Nah, itu namanya fatwa, yang memang fatwa. Kemudian fatwa itu sudah dikukuhkan menjadi keputusan Munas Tarji. Kalau enggak keputusan Munas sama enggak di Makassar. Keputusan Munas Tarji di Makassar tahun 2018 tentang fikih perlindungan anak. Nah, ini kan perlu sinergi Majelis Kesehatan dengan Majelis Tabligh dan Ketarjihan. Nah, artinya majelis para mubalighat itu diminta untuk menjelaskan tentang itu. Ini kemudian nanti bersama dengan majelis. Termasuk kapan itu Majelis Tabligh, Majelis Kesehatan itu keliling ada kerjasama dengan dengan Kementerian Kesehatan tentang khitan perempuan, ya kan? Nah, ini Majelis Tabligh yang menyampaikan dari sisi tarikh. Baiklah, saya lanjutkan ya. Tadi sudah J, monggo. Iya, J, monggo sekarang. Saya bantu monggo. Saya katakan. Monggo berapa deh? Monggo 2 orang. Kalian mau nunjuk deh, ada minumnya nggak ini di sini? Kesempatan pertama saya persilakan ada Bu Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dari apa yang sudah dijelaskan Ibu Dr. Aisyah itu kita jadinya tahu benang merah antara Majelis Tabligh dengan LBSO, sehingga mungkin sementara ini pemahaman kita LBSO itu ya hal yang terkait dengan seni dan senang-senang gitu. Padahal di situ ya boleh senang-senang juga. Padahal di situ banyak hal yang itu beririsan dengan tabligh gitu ya, terutama dalam mengkaji budaya-budaya lokal gitu ya, sehingga kita tidak anti ataupun sejak awal sudah resisten dengan budaya-budaya yang sudah ada. Bisa jadi ada kearifan lokal dari budaya yang ada di tempat tinggal kita dengan kajian yang dilakukan LBSO. Ibu mohon maaf kalau pertanyaan saya mungkin agak berbeda dengan apa yang sudah
Nah, kita kan di ICR itu menganut paham nikah yang sah adalah nikah yang sah secara agama dan tercatat di negara. Nah, fenomena itu kan banyak terjadi dan itu bisa juga terjadi pada pegawai atau karyawan kita di amal usaha ICR atau Muhammadiyah. Nah, mohon ini pencerahannya terkait bagaimana kita mensikapi kasus-kasus yang demikian. Apakah kita menggunakan pendekatan secara persuasif ataukah memang amal usaha Muhammadiyah dan Aisyah ini harus menggunakan pendekatan sistematis terstruktur sehingga jelas bagaimana lembaga amal usaha kita itu mensikapi ketika ada pegawai yang demikian. Yang kedua juga Ibu terkait dengan pemakaian cadar. Nah, itu karena kan amal usaha kita ini lebih banyak di bidang pendidikan, sehingga kita kadang cenderung lebih mementingkan dari sisi kompetensi keilmuan gitu dengan latar belakang ideologi yang bervariasi. Atau ketika mereka masuk itu masih netral-netral aja, dengan perjalanan waktu mereka mengikuti kajian-kajian di luar kajian di ICR Muhammadiyah. Nah, itu bagaimana kita juga merangkul ataukah kita mentoleransi dengan pemahaman-pemahaman seperti itu, ataukah kita ada ketegasan juga terkait dengan, karena kemarin saja ketika kita di Museum Muhammadiyah salah satu tenaganya juga bercadar. Iya. Kemudian seminggu yang lalu saya juga wawancara calon wakil rektor juga bercadar. Ketika saya tanya, Ibu ini cadar ataukah masker? Seperti itu. Beliau bilang awalnya masker. Nggak usah saya sebutkan, kan banyak kita di Indonesia ini kan ratusan Muhammadiyah, ya. Sekolah tinggi Muhammadiyah, Universitas Muhammadiyah, seperti itu. Ketika saya coba menggali itu, ya nggak tertangkap karena mereka mengatakan itu masker yang sudah dipakai sejak COVID dan merasa sudah nyaman dengan itu. Tapi kalau menurut saya ya itu bukan masker, tapi itu adalah cadar. Kalau cadar bukan masker kesehatan bukan. Nah, seperti itu. Dan mungkin juga ya kita selama ini kan banyak sebagai konsekuensi karena kita ini terlalu terbuka dengan berbagai macam background seperti itu. Mungkin itu dua hal yang kami tanyakan karena itu agak mengusik juga untuk yang menikah siri itu tidak hanya, kalau ini selama ini kita berpikir menikah siri itu hanya untuk wanita-wanita yang lemah secara ekonomi, butuh gantungan sehingga mau dinikah siri, tapi faktanya tidak hanya di level menengah ke bawah, tapi juga yang terdidik juga berbuat seperti itu, bersedia untuk melakukan pernikahan siri. Kemudian yang ketiga mungkin yang internal yang ketiga ini terkait dengan mohon maaf ini seharusnya Bu Happy ya, majelis HEK ya yang menyampaikan. Tadi sudah disampaikan bahwa PDA itu punya toko IPAS, amal usaha IPAS yang selama ini itu berdiri atau bergabung di dalam gedung Meng Muhammadiyah. Memang itu dulu tanah dan bangunan miliknya Muhammadiyah, tetapi pada saat pendirian gedung, pembangunan gedung itu Aisyah itu berkontribusi di dalam pembangunan itu, walaupun menurut bapak-bapak PDM itu sedikit, kan hanya 150 juta, sementara pendiriannya itu ber-MM, seperti itu Ibu. Ya, nah, kemudian beberapa waktu yang lalu itu ada pemikiran dari bapak-bapak PDM agar IPAS itu mau dipindah ke tempat lain, ke gedung dakwah Muhammadiyah karena akan ditempati lazismu. Dengan pertimbangan lazismu lebih menguntungkan dari sisi penggalian dana untuk persyarikatan seperti itu. Nah, memang kami tidak pada saat periode dulu itu kami memang nggak punya akad Ibu. Kita berkontribusi itu akadnya apa, sewa atau pemakaian, hak memakai atau bagaimana. Nah, sementara saat ini IPAS itu sedang terikat dengan MOU ya Bank Indonesia terkait dengan bantuan untuk bantuan untuk modal gitu ya, berupa peralatan dan sebagainya. Nah, ini mohon
karena itu semuanya terkait dengan amal usaha ya. Jadi terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya terkait yang sudah disampaikan oleh Ibu Aisyah tadi tentang jabatan yang Ibu pegang saat ini, yaitu di MPK dengan LBSO ya. Tinggal sekarang. Kemudian tadi saya mendengar juga Ibu pimpinan pusat, Ibu Ketua Umumnya itu menjabat Ketua MPK. Kalau tidak salah, Korbit perangkat. Ya, berarti Korbit juga Ketua Umum gitu ya Bu. Nah, pertanyaan saya, hal seperti itu kira-kira di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu dibenarkan atau seperti apa masukannya? Karena kita mungkin periodenya sebelumnya itu suatu dulu itu juga sama. Jadi ketua umum juga merangkap Korbitnya masih start di dulu ya. Nah, ini kan untuk pembelajaran kita yang ada di daerah. Nah, mungkin nanti pergantian struktur organisasi setelah musda. Nah, kira-kira seperti itu apakah bisa atau dibolehkan saat kita kekurangan SDM? Katakan yang punya keahlian misalnya seperti itu. Kemudian saya pernah mendengar dari guru ini selaku ketua PBA, kalau dalam ADRT itu yang masuk di PH adalah 9 orang. Nah, dia itu menjelaskan boleh wakil ketua itu lebih dari 4 di tingkat daerah sesuai kebutuhan. Jadi tidak, menurut saya bahasanya seperti saya kan, karena tidak ada lagi pilihan, jadi sehingga saya harus merangkap Korbitnya 3 majelis. Nah, untuk kedepannya kira-kira seperti apa yang benar-benar tidak ada kasus di belakangnya, nanti tidak ada bentuk protes dan lain sebagainya, barangkali tidak sesuai dengan ADRT atau bagaimana. Itu yang pertama Bu Ais. Yang kedua tadi masukan dari Bu Ais, dulu memang kita di Majelis Tablik sebelum periodenya Bu Ida sama Bu ini, yaitu zamannya Bu Uswah itu jalan sekali kita jual majalah Walidah dan Suara Aisyah. Nah, kendalanya kemarin itu saya tawarkan kembali selaku saya Korbitnya MTK. Biasanya memang dikomandani penjualannya itu dari MTK. Nah, untuk pendistribusiannya itu kita dulu itu bergabung dengan pertemuan Igabang. Nah, itu kita lewat cabang-cabang. Nah, masalahnya, kendalanya, kita ini di MTK sekarang ini kan tidak ada modal Bu. Nah, itu barang dibawa dulu. Nah, KDP itu juga berat. Nah, itu kendala. Sudah terakhir barusan juga saya tawarkan ke, kemudian yang pegang yang sebelumnya itu juga saya mencari pengalaman beliau bagaimana. Ojo di sama ojo itu berat katanya. Nah, dia soro. Enggak, itu enggak jalan masalah ini. Pendistribusian cabang ya mungkin beda pemimpinan ya, mungkin sekarang mungkin ketua PCA-nya atau siapapun yang sekarang berbeda dengan dulu, meskipun tuntasnya itu lama sehingga berarti sudah sejak COVID. Imam masukannya matur nuwun sangat, kami ingin membantu Suara Aisyah tetap bisa eksis sampai karena sudah mendapatkan murid tingkat dunia. Matur nuwun ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berat-berat nih ujian disertasi Bu Ida sama Bu Fadila ya. Baik Ibu sekalian, sebenarnya ya karena kebetulan Ustaz ya, Suara Aisyah itu kan tadinya di bawah dijejer. Jadi ini kantor ini kan ada gang kecil, masuk itu di situ ada Suara Aisyah. Suara Aisyah juga sekarang kan ada redaksi, ada pimpinan perusahaan. Kan? Ada redaksi, ada pimpinan perusahaan. Nah, pimpinan perusahaan itu yang ngurusi ini, tapi sekarang juga ada tumbler, kemudian kaos itu ya, itu juga ya itu souvenir itu juga ada. Kemudian ya sedang mengusahakan untuk bisa berkembang lebih jauh ya. Tapi kalau redaksi kan menyiapkan isi dari majalah Suara Aisyah, karena itu sudah 100 tahun dan kalau ya lihat sejarah itu sampai ya memang berat betul Bu.
ya sampai Bu Halinah dalam pidatonya di Kongres menyatakan kalau seorang Aisyah yang banyak kita bunuh saja. Artinya kita hentikan gitulah ya kalau memang tidak diminati gitu ya. Tadi kan literasi ya. Baik, jadi yang nikah siri ini justru awalnya fatwa ya Bu ya. Fatwa itu kan kalau ada pertanyaan. Ini pertanyaannya justru dari amal usaha Muhammadiyah Bu. Amal usaha Muhammadiyah memiliki karyawan. Yang karyawan itu kebetulan sedang ada masalah dengan keluarga, sedang masalah keluarga masih berproses di pengadilan agama. Belum keputusan tolaknya, belum ada, jatuh tolak belum ada. Tapi mungkin beliau memahami bahwa meskipun dia selama itu suaminya sudah mengatakan kamu saya cerai, itu sudah bukan jadi istrinya. Sementara kan kalau di Indonesia kan nunggu sidang pengadilan, ketetapan dan pengadilan. Karena dia sudah, akhirnya kebetulan ini masih proses, beliau kemudian pergi haji. Ketika haji itu justru ketemu jodoh gitu, dan menikahnya di Mekah, gitu loh. Karena ini belum putus, maka nikahnya nikah siri, gitu ya. Padahal ini anunya ya ulama juga, tapi ulamanya yang memahami nikah siri itu. Akhirnya amal usaha kita mau mengambil tindakan terhadap karyawannya itu apa landasannya? Di aturan juga nggak ada. Akhirnya tanya kepada majelis haji. Pertanyaannya bagaimana? Ada dua hal. Satu, hukumnya nikah siri, nikah tidak dicatatkan. Kedua, hukumnya cerai di luar sidang. Nah itu kemudian disidangkan. Kalau fatwa itu kan khusus di tingkat pusat, karena pertanyaannya di tingkat pusat, maka yang membicarakan itu ada tim fatwa. Ada 30 orang, sidangnya setiap hari Jumat sampai sekarang itu. Kemudian disidangkan, diputuskan bahwa keputusannya Muhammadiyah mengatakan wajib mencatatkan perkawinannya di lembaga pencatat nikah ya, jadi di KUA itu wajib, gitu ya. Landasannya banyak tuh. Meskipun Al-Quran tidak ada memerintahkan untuk mencatatkan, Nabi juga dulu nggak mencatatkan, belum ada KUA kan ya. Nah, tapi kemudian ada perintah hukum. Satu, kias. Jadi ada perintah untuk mencatatkan hutang piutang. Dalam Al-Quran, Al-Baqarah kan ya 282, bila tadayantum bidainin faktubuhu ila ajalim musamma. Laman tarjih ini kan dalam manhaj tarjih itu landasannya tidak hanya Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah itu landasan utama. Kemudian landasan tambahannya itu ada ijma, ada qiyas, masalah amrul salah, ada istihsan, ada satu dzari'ah, bahkan uruf, syara' al-qablana itu ada. Sehingga apa? Melalui qiyas, mengkiaskan akad nikah dengan akad mudayana. Kan sama-sama akad mu'amalah. Tapi akad nikah itu kan akadnya lebih kuat. Misalkan, akad mudayana saja diwajibkan untuk mencatatkan, maka Muhammadiyah memandang akad nikah harus dicatatkan, wajib dicatatkan. Bahkan kiasnya bukan kias biasa, dikatakan itu kias aulawi, kias yang lebih tinggi. Satu. Yang kedua, memang tidak ada mencatat Nabi, tapi Nabi kan memerintahkan ya, aklinun nikah, umumkanlah perkawinan. Suruh berwalimahan kan, aulim walau bisyatin. Ini apa? Walimahan meskipun hanya menyembelih kambing. Lah, maka Muhammadiyah memandang bahwa mencatatkan itu adalah memformalkan walimahan. Oh, berarti ini ada perubahan ya? Ada perubahan fatwa, ada perubahan hukum. Kalau dulu itu tidak harus, sekarang harus. Boleh nggak? Boleh, karena ada kaidah taghayyurul fatwa bi taghayyuril azman bi taghayyuril amkan wal ahwal. Jadi perubahan fatwa itu boleh karena ada perubahan masa, perubahan tempat, perubahan keadaan. Kalau dulu belum ada administrasi kenegaraan, sekarang ada administrasi kenegaraan, maka boleh. Kemudian kalau dicatatkan itu kan status hukumnya jelas ya. Ini istrinya siapa, gitu kan? Anaknya, ayah, ibu siapa itu kan jelas. Maka ini kan berarti banyak kebaikan-kebaikannya. Nah, karena itulah itu berarti apa? Itu namanya maslahah mursalah. Menetapkan hukum yang dulu tidak ada ketetapannya, sekarang ditetapkan wajib karena ada kebaikan. Tuh ya. Lah yang
talak itu harus di depan sidang pengadilan. Karena talak itu kan meskipun boleh abghadul halal gitu ya, meskipun boleh tapi Allah itu kan nggak suka. Barang halal yang Allah nggak suka ya talak itu, ya, maka jangan dilakukan. Nah sekarang kenapa harus di depan sidang pengadilan? Prosesnya panjang loh. Kan bisa periksa dulu itu kalau mau, makanya periksa ke BP4 dulu, ya. Setelah itu didamaikan sore ini, baru kemudian saksi macam-macam panjang kan. Nah itu baru ditetapkan di depan sidang pengadilan. Nah apa? Karena kalau nggak di depan sidang pengadilan, yang rugi siapa? Perempuan dan anak-anak. Berarti jadi korban. Oh kalau itu berarti mewajibkan itu namanya satu dari menutup hal-hal yang tidak baik, ya, hal-hal yang madorot itu. Nah dengan keluarnya fatwa itu tahun 2007, maka anak usaha kita punya pegangan. Akhirnya ya menggunakan persuasi, ya dicatatkan ini ya. Tapi dia tetap enggak, ya sudah, karena ini Muhammadiyah harus ini berarti dengan melanggar ketetapan takjil. Akhirnya diberhentikan. Nah, ya semuanya bisa menerima. Jadi pertanyaan saya, Ibu-ibu majelis taklik dan ketarjihan di PDA Gresik pernah nggak menyampaikan tentang keputusan tarjih bahwa wajib mencatatkan perkawinan? Sudah, alhamdulillah bagus itu ya. Ya, kalau gitu kan berarti harus terus menerus. Nah, kalau gitu di amal usaha, mungkin kita belum apa? Enggak, artinya pengajian itu loh, tema wajib pencatatan perkawinan, perceraian harus di depan sidang pengadilan, itu harus masuk dalam tema pengajian ya. Termasuk cadar Bu. Dan tentang itu fatwa, sekarang fatwa itu sudah kita masukkan di tuntunan menuju keluarga sakinah. Di tuntunan menuju keluarga sakinah ada prinsip-prinsip perkawinan, diantaranya adalah wajib mencatatkan perkawinan. Prinsipnya monogami. Sekarang gimana ada kepimpinan perusahaan poligami? Misalnya gitu ya. Gimana? Pimpinan amal usaha dan poligami. Pimpinan, bahkan ada pimpinan majelis tarjih itu yang poligami. Jawa Timur dulu. Tapi saya nggak menyebut orang itu ya. Ya kan? Ya karena saya diprotes ini gimana Aisyah? Ya ini harusnya Aisyah Jawa Timur. Saya minta WA ke Pak Aisyah Jawa Timur. Ya gimana lah dianukan gitu ya. Baik ibu sekalian, jadi memang ini problem Bu tentang nikah siri. Karena sekarang itu ada agen nikah siri. Agen Bu. Jadi kita kapan ke Jambi, di Jambi itu ada agen nikah siri dan menawarkan di media sosial bayar 1 juta. Nah, daripada nikah siri dicatatkan di agen, langsung dicatatkan di KUA kan. Tapi ternyata mungkin kan ada masalah, sehingga saat itu ibu-ibu majelis hukum HAM, majelis tabligh kita kemudian berusaha untuk mendampingi yang masih nikah siri untuk bisa isbat nikah. Tapi saya bilang jangan yang nikah sirinya karena poligami, gitu ya. Dan karena poligami kan nanti perempuan lagi yang jadi korban poligaminya kan berbeda. Itu satu kata dia punya. Jadi yang sadar juga demikian tuh. Jadi tadi sudah masuk di keluarga sakinah. Yang sadar itu fatwa masih ya. Ibu bisa baca di tanya jawab agama. Ya, jadi fatwa tarjih itu biasanya dimuat di Suara Muhammadiyah. Karena itu saya mewajibkan ya selaku PTA, mewajibkan majelis ketika saya masih jadi koordinator, mewajibkan majelis taklik dan ketarjihan untuk langganan Suara Muhammadiyah. Karena di Suara Muhammadiyah itu ada kalau fatwa tanya jawab agama, termasuk tadi yang ditanyakan oleh Bu Nisa PP Aisyah di Jakarta Majelis Kesehatan Wakil Ketua, saya bilang sudah ada di fatwa tarjih, cuman fatwa tarjih tentang ini tentang imunisasi itu belum masuk di pencatatan buku tanya jawab agama, tapi sudah dimuat di Suara Muhammadiyah nomor 14 tahun 2009 sudah ada. Ya, jadi makanya itu kan fatwa sering majelis tabligh dan ketarjihan wajib beli itu, tapi nanti dibaca bareng-bareng. Ya, dibaca dikaji. Nah kalau cadar belum jadi keputusan Bu, belum jadi keputusan, masih fatwa, gitu ya. Fatwanya ada dimuat di buku tanya jawab agama jilid 4. Ya. Kemudian ada juga di buku tanya jawab agama jilid 7.
Hanya saja jawabannya itu sedikit berbeda, ya, sedikit berbeda. Jadi kalau tadi gimana sikapnya, kami juga ada, kapan itu juga ada yang WA, gimana Bu ini ketua IGABA, ya kan? Ketua IGABA kan guru ya, guru TK, masa guru sadar. Mulan gimana itu? Harusnya kan status semua sodakor gitu kan ya, gimana itu? Nah, tapi yang calon kuatnya itu, saya nanya, Ibu pernah nggak pengajian di depan guru-guru TK, kepala sekolah, temanya tentang busana muslimah cadar? Belum. Nah kalau belum ya nggak bisa disalahkan, dia nggak tahu kan. Nah tapi sekarang beritahu gitulah, beritahu. Akhirnya ketua PDA-nya itu memberitahu, dan memberitahu tetap saja dia nggak mau, gitu, nggak mau melepas. Ya saya katakan ada nggak calon lain? Calon kuat itu ya sekarang. Kalau jelas itu dia tidak mau melepaskan, ideologinya beda. Jangan-jangan dia menganggap bahwa kita nggak syar'i, ya kan? Iya, jangan-jangan kita yang nggak pakai dianggap nggak syar'i, ya kan? Kerudung ini juga dianggap nggak syar'i, ya, karena tidak gede gitu kan, ya, misalnya. Nah itu deh ibu-ibu, jadi fatwanya, kalau fatwa kan tergantung yang bertanya. Yang satu bertanya mahasiswa di Jogja, tanya di mana cadar. Sebenarnya kita ada aturan itu ada di Adabul Mar'atil Islam. Sudah dikaji deh, ya? Alhamdulillah. Karena PCEP pria pimpinan ranting istimewa Aisyah Australia itu berkajian 12 kali pertemuan khusus bahas amfi Adabul Mar'atil Islam. Sudah selesai, sekarang sedang membahas tentang risalah perempuan berkemajuan, yaitu selama 12 kali pertemuan. Jadi pertanyaannya di Adabul Mar'ah sudah ada lengkap Bu, tapi tidak ada cadar. Saya nanya saat itu ibu yang ikut proses menyusun, ternyata ada bapak juga, saya nanya dari Tasik, ya saat itu belum ada fenomena cadar. Ketika disusun tahun 72, 76 itu belum ada sehingga tidak dibahas. Nah sekarang kan berarti ini fikih Masailul Fikih Al-Haditsah modern ya di Indonesia. Kalau di Arab sudah dari dulu. Dan kemudian ada yang tanya mahasiswa di Jogja, jawabannya tegas Bu. Karena apa? Jawabannya itu kerudung itu menutup kepala dan juyub, ya kan? Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Itu apa? Gimana kerudung ini? Ya, wal yadribna, panjangkanlah bi khumurihinna, kerudung-kerudungmu ala juyubihinna, untuk menutup juyub. Juyub itu apa Bu? Lubang dada. Gitu? Padahal adem-ademan kan ada lubangnya loh. Iya betul. Nah, kalau ini kan di sini ada ribnya bisa sini. Tapi padahal kalau modern tidak umroh ya, beli bajunya Arab, baju tradisi Arab itu kan nggak ada beningnya, nggak ada kawinnya Bu. Maka mestinya ini kan longgar, gitu? Belum gitu kan biar kepalanya masuk di sini longgar. Nah, 10 real itu saya beli. Nah, kok murah banget 10 real gitu ya. Ya, memang itu bajunya juga bagus. Ini saya pakai ya Allah, longgar gini. Itu namanya juyub. Maka belum ketutup, juyub itu harus ditutup gitu. Nah, jadi tidak ada, jawabannya apa? Tidak ada nas baik Al-Quran maupun As-Sunnah yang memerintahkan untuk menutup muka. Itu nggak ada. Bahkan di fatwa itu dijelaskan bagi yang bercadar itu berarti tidak mengikuti tuntunan, ya kan? Tuntunannya tidak menutup, gitu kan? Itu. Tapi yang di jilid 7 ini yang agak jadi persoalan. Ya. Padahal pertanyaannya bukan cadar. Kebetulan yang tanya seorang bapak tinggal di Arab Saudi, punya putri artinya putranya perempuan di Arab Saudi, tradisinya cadar. Sementara anaknya perempuan ini bercadar enggak? Gimana Muhammadiyah? Jawabannya panjang Bu, nanti bisa tentang macam-macam. Kesimpulannya sama. Dari jawab itu tidak ada nas untuk menutup. Karena yang tanya orang Arab di sana ada tambahan. Ya, kalau itu bercadar di lingkungan, maksudnya cadar kan di lingkungan itu kemuliaan. Nah, jadi kan seperti beda kan ya, kalau di sini menyalahkan, di sini kemuliaan. Tapi orang ketika nggak paham, saya dulu juga gitu. Saya nanyakan, kok bisa Pak jawabannya beda? Oh nggak beda Bu, karena fatwa itu menjawab pertanyaan. Nah, orang yang di Arab Saudi tradisinya itu mengikuti itu, yaitu kemuliaan katanya gitu ya. Tapi pada dasarnya nggak ada. Jadi sekali lagi Ibu, mau struktural atau kultural, persuasif atau struktural ya? Saya persuasif dulu lah ya.
persuasif. Setelah itu ya memang ya dibicarakan secara baik-baik ya. Sampun korbit ini tadi periode muhamamah itu ketua umum tidak membidangi, karena ketua umum itu semuanya dan tugasnya amat sangat berat. Bu Nurjana saat itu membidangi majelis ekonomi dan majelis dikti, ekonomi dan dikti, masih ketua Bu Nurjana. Ketika Bu Nurjana ketua umum, kemudian majelis diktinya itu tetap dipegang Bu Nurjana karena beratnya dan beliau punya ingin mengubah bahwa untuk jadi universitas macam-macam. Jadi di periode Bu Nurjana itu ketua umum pegang gitu. Bu Nurjana di majelis dikti saat itu hanya dikti, sama LPP apa ya saya enggak. Kemudian periode dua periode Bu Nurjana itu, periode ini itu Bu Bayin masih melanjutkan apa yang jadi kebijakan gitu. Jadi kebijakan monggo. Kalau pertanyaannya untuk PH yang tidak masuk terpilih gitu ya karena itu udah pilihan musyawarah ya. Kalau kita yang PH itu ya masuk yang hasil musda itu masuk ke PH, nanti bisa tambahan. Ya kalau memang ini dimusyawarahkan, karena memang ini jadi pikiran kita juga jadi ya. Karena di pusat 13 orang, ya kan? 13 jadi bisa merata. Di wilayah 11 masih gitu kan. Sementara di bawah berkurang lagi, majelisnya sama, hanya kurang satu tuh, tidak ada dikti kan. Tapi kalau daerah sebenarnya lembaga tidak harus, gitu. Lembaga tidak harus. Tapi kalau nggak ada lembaga, maka kegiatan lembaga itu dilakukan oleh majelis, gitu ya. Jadi kebijakan saja. Saya pikir itu demikian. Boleh kalau memang itu dibutuhkan. Sudah kan, analisa, monggo kebijakan mau majelis tabligh, tapi memang berat, tapi monggo ibu lah, harganya cuma lebih lebih murah dari bakso gitu itu jadi harganya nggak tahu kalau sampai kalau nggak salah di Jawa tetap 14.000, kalau luar Jawa 17.000 jadi minimal satu cabang masa satu cabang untuk biaya 14.000 nggak bisa gitu kan ya itu kita beri ramuhnya, kurang lebihnya mohon maaf. Nasrullah kembali barasyidil mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.